Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Natania Nita Febrianti dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan sebuah bab yaitu tentang menuntut ilmu. Jadi jangan lupa nonton video berikut ini. Hai semua, jadi di sini kita langsung saja untuk mempelajari yaitu tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Nah, di sini ada sebuah peta konsep, yaitu kita harus mengetahui tentang pengertian yang pertama, dan yang kedua hukum dan keutamaan menuntut ilmu, yang ketiga contoh surat atau ayat atau dalil Al-Quran, dan yang keempat adalah hukum tajwid. Nah, yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Nah, di sini kita mulai mempelajari tentang hukum menuntut ilmu yang wajib. Di sini ada dua hukum menuntut ilmu, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah merupakan hukum menuntut ilmu yang berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Dan yang kedua yaitu fardu ain atau hukum mencari ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah SWT dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga yaitu tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di sini dijelaskan di surat Al-Mujadilah juz 58 ke ayat 11, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu mengerjakannya diberikan keutamaan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi. Di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengerjakannya adalah orang yang diberikan yang tinggi di sisi Allah SWT, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjut, yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seseorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Maksud dari sini adalah saudara yang membutuhkannya. Yang keempat adalah lebih utama dari seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 seorang ahli ibadah. Selanjutnya, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aba,
kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat dan pergi mengajarkannya 1 bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Selanjutnya, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, berpergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Selanjutnya, yang terakhir, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah masjid Allah Azza Jalla. Mereka mempelajari kitab Allah yang mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat yang mengelilingi dan menyelubungi mereka yang mendapatkan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seseorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Next, selanjutnya yaitu tentang dalil, yaitu di surat At-Taubah ayat 122 yang berisi tentang dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semaunya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Yang terakhir adalah hukum tajwid. Yang pertama, mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasyid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang kedua, mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf kaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasyid. Cara membacanya sama seperti mad asli, yaitu panjang 2 harokat. Yang ketiga adalah alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu dengan huruf mim, dibaca secara jelas. Yang keempat, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasyid. Cara membacanya sama seperti mad asli dan mad tabi'i, panjang 2 harokat. Yang kelima adalah ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf fa. Yang keenam, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf ro berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasyid. Cara membacanya sama, panjang 2 harokat. Yang terakhir adalah mad lazim kilmi mustaqol, karena huruf mad bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Cara membacanya panjang 6 harokat. Terima kasih. Hai semuanya, jadi terima kasih atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kata yang salah atau kurang jelas. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.